Oke, kali ini kita bahas sebuah soal tentang induktor murni. Sebuah sumber listrik menghasilkan tegangan V sama dengan 310 sin 100 pt dalam volt dan dihubungkan dengan sebuah induktor murni yang induktansinya adalah 100 per pi milihenry. Tentukan A reaktansi induktif dari induktor ya. Untuk menjawab soal yang A, langsung saja kita ingat rumus reaktansi induktif itu XL itu sama dengan omega dikali dengan L. Nah, jadi kita akan masukkan angka omega itu adalah pengalinya T dalam sin ini. Jadi ini omega 100 pi ya. Nah, omega kemudian L-nya adalah ini ya, induktansi. Nah, hati-hati di sana mili, yaitu milihenry, hati-hati. Jadi masukkan angkanya 100 per pi, 100 pi maaf, omeganya, kemudian L-nya adalah 100 per pi. Ya, kemudian mili, nah, jadi ada 10 pangkat minus 3 di sana karena ada milihenry satuannya ya. Jadi pi dengan pi di sini pi per pi-nya hilang ya. Nah, kemudian 100 dikali 100 10 pangkat 4 ini ada 10 pangkat min 3 jadinya 10 ya. Jadi kita dapatkan reaktansi induktifnya adalah 10 ohm. Lanjut pertanyaan B. Kuat arus maksimum pada induktor. Nah, kuat arus maksimum kita lambangkan dengan I max atau IM saja boleh ya kalau mau lebih singkat. Nah, itu sama dengan Vmax atau Vm dibagi dengan, nah karena ini rangkaiannya induktor murni, hanya ada induktor tanpa ada yang lain, berarti langsung dibagi dengan XL ya. Nah, XL-nya udah kita hitung di sini ya. Jadi kita punya Vmax tinggal baca dari nih amplitudo tegangan ya. Jadi 310. Nah, jadi kita akan dapat ini 310 dibagi dengan tadi reaktansinya adalah 10. Jadi kita akan dapat 31 ampere. Itu adalah arus maksimum. Pertanyaan yang ketiga adalah tegangan dan kuat arus efektif pada induktor. Tegangan efektif karena ini adalah fungsi sinusoid ya, berarti sama dengan tegangan maksimum dibagi dengan akar 2 ya. Jadi 310 dibagi akar 2. Udah ya, biarkan begitu saja. Nah, boleh juga sih kalau mau disederhanakan ya. Ini kalau dihitung pun boleh. Ini sebetulnya angka ini nih angka yang cukup populer ya. Ini coba nanti kalian hitung, ini sekitar 220 volt ya. Nah, listrik yang di rumah kita. Kemudian yang D, ada pertanyaan terkait beda fase antara arus dan tegangan. Ingat, karena ini rangkaiannya adalah induktor murni ya, tidak ada komponen lain selain sumber tegangan dan induktor murni, maka ingat pada rangkaian induktor murni itu fase tegangan saya sebut fase V gitu ya, itu mendahului fase arus ya atau fase I ya sebesar 90 derajat ya, 90 derajat. Jadi tegangannya atau fase tegangannya duluan ya. Ingat-ingat kalau ada induktor, ingat kata ini ya, Li ya. E-nya untuk GGL, L-nya untuk induktor, kemudian I-nya untuk arus. Jadi kalau induktor murni tegangan duluan ya, arus belakangan. Oke, ingat-ingat itu ya, mudah-mudahan membantu ya. Kemudian terakhir pertanyaan yang E. Yang E itu adalah persamaan arus yang mengalir pada induktor ya. Persamaan arus I ya sama dengan I maksimum sin omega T. Karena persamaan tegangannya V sama dengan V max sin omega T, maka untuk arus kan tertinggal tadi ya, tertinggal 90 derajat ya. Jadi minus 90 derajat. Jadi persamaannya jadinya arus maksimum tadi berapa? 31 ya. Berarti 31 sin kemudian omega T-nya dari persamaan kita dapat 100 pi, tinggal baca ya dari persamaan tegangannya itu min 90 derajat, atau boleh kita juga tuliskan dalam radian, ini adalah pi per 2 radian. Ini satuannya adalah ampere. Itu dia pembahasan untuk contoh soal induktor murni. Oke, jika video ini bikin kamu ngerti, silahkan like dan ketik komentar positif. Jangan lupa yang belum, silahkan subscribe dan share ke teman-temanmu agar manfaat lebih luas.